Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pemda Bangka Belitung gelar kegiatan bertajuk Ngelakar, singkatan dari Ngobrol dan Edukasi Lawan Kejahatan Aksi Radikalisme. IJTI akan terus berupaya semaksimal mungkin memerangi penyebarluasan paham intoleran, radikalisme dan terorisme melalui karya-karya jurnalistik yang merdeka, independen dan bertanggung jawab. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pemda Bangka Belitung bekerja sama dengan Polda Bangka Belitung gelar kegiatan bertajuk Ngelakar, singkatan dari Ngobrol dan Edukasi Lawan Kejahatan Aksi Radikalisme. Kegiatan ini menghadirkan 4 orang narasumber, mereka masing-masing Kabid Humas Polda Bangka Belitung, AKBP Jojo Sutarjo, Rektor Universitas Bangka Belitung Profesor Ibrahim, Kepala Kemenang Babel Tumiran Ganovo, dan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Babel Subardi. Sementara itu, sejumlah organisasi wartawan, organisasi perusahaan media, influencer, tokoh agama, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya hadir dalam kegiatan ini. Ngelakar dinilai penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh paham radikalisme, mengingat penyebarannya sangat masif menggunakan berbagai cara, termasuk melalui media sosial. Jika ini dibiarkan, jelas mengancam sendi-sendi kehidupan sosial budaya dan kebinekaan Indonesia, serta bukan tidak mungkin mengarah pada disintegrasi bangsa. Sebagai organisasi jurnalis profesional, IJTI berupaya tetap konsisten untuk hadir dan menjadi filter orisinalitas informasi dengan mengedepankan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum disampaikan kepada publik. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan fungsi pers. Kita harus mendefinisikan dulu radikalisme itu apa, itu penting. Radikalisme itu kalau dalam pemahaman saya anti Pancasila, anti NKRI, dan anti kebinekaan. Kan itu kira-kira. Jadi kalau dia taat beribadah, seseorang yang taat beribadah, rajin sedekah, rajin ke masjid, itu adalah bagian dari ketaatan. Dan sepanjang dia toleran dengan perbedaan dan toleran terhadap orang yang katakanlah berbeda dan tetap garis lurus dengan NKRI, menurut saya so far itu bukan bagian dari gejala radikalisme, justru itu yang diinginkan oleh Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira begitu. Nah, yang sering terjadi banyak orang yang menegasi orang lain hanya karena perbedaan identitas. Kita harus mengingat bahwa yang namanya perbedaan itu adalah sebuah rahmat, sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Nah, karena itu saya melihat bahwa perlu deteksi yang lebih akurat dan dengan software yang menurut saya lebih perangkatnya lebih halus untuk mendeteksi mana lapis-lapis radikalisme sebetulnya yang memang harus diambil tindakan ekstrim. Nah, saya membagi setidaknya 3 tahap tingkatan radikalisme. Ada yang radikalisme ekstrim yang memang ini sudah sulit untuk dibenahi dan caranya adalah dengan cara menindak. Yang kedua, ada yang sebenarnya masih perlu rawat jalan. Saya menggunakan istilah ini artinya dia masih bisa diajak berlogika dan kemudian kembali. Nah, tapi ada yang sebenarnya dia masih sekadar follower, jadi hanya ikut-ikutan saja dan sebetulnya dia lemah dari sisi ideologi radikalnya. Karena itu menurut saya yang ketiga ini dan kedua ini harus diperlakukan dengan yang berbeda dengan yang ketiga. Nah, karena itu perangkat negara harus mampu menjangkau lapis-lapis itu. Nah, oleh karena itu maka oleh mencegah itu ini saya juga heran, mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Tren ini kelihatannya menjadi simpatik orang-orang yang tidak memahami kesannya. Jadi menjadi simpatik orang-orang yang tidak memahami, sehingga dia, saya katakan tadi, hanya ngikut-ngikut taklid saja. Nah, ini yang harus kita memberikan pemahaman pembelajaran kepada masyarakat agar dikembalikan ke kedudukan yang sebenarnya. Nah, itu oleh karena itu tadi seluruh komponen stakeholder yang ada itu adalah bertanggung jawab. Menurut Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Babel Subardi, Bangka Belitung berpotensi menjadi tempat perlintasan para teroris. Saya ingin mengingatkan bersama bahwa kita punya potensi, dan itu potensi itu memang betul-betul nyata. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu yang ingin kami sampaikan sebenarnya. Ini kan survei lama, kami kebetulan juga belum ada lagi survei yang baru itu kan, yang sifatnya nasional ya. Nah, terus kalau bicara agregat, Bangka Belitung ini kan begini menariknya.
Bangka Belitung ini kan secara kuantitas jumlah penduduknya itu kan nggak sebanyak provinsi lain. Nah, dia kan biasanya peringkat itu kan diambil secara persentil kan, persentasenya. Nah, kalau di Bangka Belitung yang penduduknya 1,5 juta, ada 10.000 aja misalnya, kan persentasenya berbeda dengan Jawa Timur yang penduduknya 36 juta. Nah, gitu kalau soal persentase misalnya begitu. Jadi saya kira tidak usah terlalu diributkan soal persentase itu, tapi yang penting kita menyadari bahwa kita punya potensi, ya potensi yang besar terhadap radikalisme itu. Nah, itu yang menurut kami perlu kita pahami secara bersama, duduk persoalan. Melalui diskusi ini diharapkan bisa menjalin silaturahmi dan kebersamaan untuk menjaga bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman penyebar luasan paham intoleran, radikalisme, maupun terorisme. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.